Kalau kita bicara misalnya bonanza, booming minyak pada tahun 70-an, yang dikatakan Bang Karni, di mana ekonomi kita kuat sekali, mungkin layak. Tapi dalam perspektif politik, seperti juga disertasi Pak Mahfud, sangat tidak layak. Karena justru pada masa pemerintahan Pak Harto, kita mengalami tidak ada demokrasi. Kita semua mengalami, saya mengalami 9 tahun paling tidak, sejak mahasiswa sampai kemudian Pak Harto tumbang, bagaimana sulitnya bersuara. Bagaimana kemudian kita mengalami ketakutan. Tidak memilih dalam pemilu pun ditangkap dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya punya skripsi diambil lagi oleh dosen saya. That's right. Dari library supaya tidak diperiksa. Coba bayangkan, saya membuat skripsi, kesimpulannya jangan dikatakan bahwa A harus B. Kenapa? Kalau A nanti bahaya dan lain sebagainya. Coba bayangkan. Ketakutan kita pada relung akademik pun terjadi pada era Orde Baru. Bagaimana kalau pembangunan sumber daya manusia dalam era seperti itu? Kalau seandainya ada ruang kebebasan, barangkali jauh lebih besar bangsa ini, jauh lebih menghasilkan orang-orang hebat. Tetapi karena ruang itu tidak ada, maka kemudian kita masih menjadi bangsa yang Human Development Index-nya agak turun dan kurang bahkan. Nah, saya tidak menolak untuk mengatakan substansi-substansi yang seperti dikatakan Pak Kiflan, substansi yang dikatakan oleh Pak Nurdin Halid, Fadlizon, dan substansi lainnya yang barangkali juga Pak Aiem Fatwa yang juga mengatakan bahwa ada jasa-jasa tertentu. Tetapi sekali lagi, pertanyaannya adalah untuk menjadi pahlawan nasional, holistik atau parsial kita menilai seseorang. Kalau kita bicara holistik, maka kemudian masih terjadi pro dan kontra hingga saat ini mengenai positioning yang tema berikutnya. Kalau kita bicara tentang positioning Pak Harto, maka kalau saya katakan negatif, netral dan positif, kita masih berdebat. Apakah dari segi image citra sudah positif, apakah masih negatif, apakah netral saja. Ini yang menurut saya belum selesai perdebatannya di bangsa ini saat ini ketika kita bicara untuk mempahlawankan Soeharto. Terakhir soal timing. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pada era Orde Baru mungkin tidak akan pernah terpikir untuk mempahlawankan Soekarno. Bung Karno baru menjadi pahlawan nasional 3 tahun yang lalu ya. 2012. Bayangkan setelah tahun 45 dan lain sebagainya. Presnya tahun 86. That's okay. Pokoknya yang jelas resminya 2012 ya. Mungkin orang lupa, mungkin juga karena orang tidak berani. Yang saya tahu adalah mendengarkan pidato Bung Karno saja yang dijual di kampus UGM itu harus sembunyi-sembunyi. Tadi Bu Sukma memberikan saya pidato Bung Karno dan saya kira walaupun ditunjukkan di TV, saya tidak akan ditangkap pada era ini. Kan begitu. Tapi pada era Orde Baru, membeli pidato Bung Karno itu kita bisa ditangkap. Sama subversifnya. Tetapi kita juga memang tidak boleh lupa bahwa kalau kita bicara... saya juga agak kepingin dilupain bahwa itu warisan dari Orde Lama. That's right, saya mau bicara begitu juga. Kalau kita bicara fase kehidupan berbangsa dan bernegara kita, orang hukum tata negara kan biasanya membagi fase. Pak Mahfud juga membagi fase itu. Fase demokratis kita 45 sampai 59. Fase otoriter kita menurut disertasi Pak Mahfud 59-66. Dan fase non-demokratik kita, saya yakin Pak Mahfud karena dipengaruhi oleh masa pada waktu itu untuk mengatakan otoritarian juga barangkali ada intervensi di akademik di sana non-demokratis. Begitu kan Prof ya? Jadi fase Orde Baru adalah fase non-demokratis. Tapi intinya adalah kebangkrutan kita sebagai sebuah bangsa memang dimulai 59 kalau kita bicara freedom atau kebebasan. Baru kita merasakan kebebasan ini tahun 98. Orang bisa menulis apa saja, orang bisa berbicara apa saja dan kita selelah kadang-kadang. Tetapi bagi saya, ada ILC juga Indonesia Lawyers Club. Tetapi bagi saya jauh lebih baik ada era kebebasan daripada kemudian tidak ada era tersebut. Makanya kemudian ada filsafat Cina mengatakan ada suatu daerah di mana mereka lebih senang hidup di sana walaupun keluarganya dimakan serigala, dimakan binatang buas. Karena di situ adalah tanah kebebasan ketimbang dia hidup di tanah yang terlihat makmur tapi tidak ada kebebasan. Saya memilih untuk menjadi hidup di tanah kebebasan ini. Karena itu sekali lagi, kalau kita ingin menjadikan Pak Harto, saya merasa terakhir timingnya barangkali belum saatnya, belum tepat. Karena masih ada kontroversi yang luar biasa, masih ada pembelahan di masyarakat, masih ada motif-motif politik yang mengiringinya, dan kadang-kadang motif politiknya itu sangat singkat saja, 2019 dan lain sebagainya. Karena itu nantilah, barangkali ketika kita ada clear cut
tidak ada lagi yang pro dan kontra, tidak ada lagi pengikut Pak Harto, tidak ada lagi kemudian orang yang membenci Pak Harto secara direct langsung karena mengalami hal-hal tertentu. Pada saat itulah barangkali kita bisa mempahlawankan Pak Harto dengan satu objektivitas pada momen oknum yang mana dia pantas disebut pahlawan dan pada bagian mana sesungguhnya dia telah merusak bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.